Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Surya Irawan, salah satu dosen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang ada di Medan. Saya mengajar di bidang teknik, fakultas teknik dengan mata kuliah material teknik dan kepemimpinan di Fakultas Teknik Mesin UPI. Maksud dan tujuan pembelajaran materi mata kuliah ini adalah untuk memahamkan kepada mahasiswa dan masyarakat yang disebut mekanika kekuatan bahan itu apa. Salah satu pengetahuan dan pemahaman secara teknik apa yang disebut material dengan kekuatan bahan secara khusus. Yang dimaksud material adalah satu material dipakai di industri manufaktur konstruksi yang dimana punya nilai efisiensi yang baik, harga, desain, dan sifat mekaniknya disesuaikan dengan standar STM, LIS, SNI yang berlaku di pasaran. Material secara teknik dibagi beberapa kelompok, antara lain logam non-ferro, komposit, plastik, polimer, semikonduktor, dan bionuklir. Biasanya saya memberikan materi mata kuliah itu satu hari sebelumnya dengan sistem pengiriman melalui media elektronik by WA agar lebih mudah dalam mendapatkan informasi materi kuliah tersebut. Metode pengajaran saya lakukan dengan tatap muka, daring, luring, dan pola pembelajaran saya berikan berupa tugas kelompok yang nantinya dipaparkan di depan kelas yang sifatnya diskusi dan tanya jawab dengan harapan ada kemampuan pemahaman serta tukar pendapat sesuai data yang dipaparkan, dan dosen cuma hanya mengarahkan saja. Metode penilaiannya terhadap mahasiswa diutamakan dengan UTS dengan nilai 30%, UAS 40%, daftar hadir 10%, dan tugas 10%, dan pekerjaan 10%. Demikianlah pembukaan materi yang saya paparkan dengan harapan bisa dapat dipahami oleh mahasiswa dan bisa dipelajari. Yang demikian saya sudahi dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita belajar tentang mata kuliah mekanika kekuatan bahan, di mana di sini adik-adik sedikit diberikan suatu ilmu yang mana kekuatan bahan sangat penting di dalam industri maupun otomotif dan industri produksi. Jadi dalam hal ini saya memberikan mata kuliah apa sih material itu. Material itu adalah salah satu benda yang dipakai oleh suatu industri ataupun suatu konstruksi untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan baik desain maupun produksi. Jadi jenis material ini ada beberapa: logam, non-ferro dan polimer, keramik, dan komposit, ya. Dan semikonduktor dan biomaterial. Di mana logam-logam material ferro dan non-ferro ini dibagi beberapa sifat mekanik maupun fisik. Ya, di mana sifat fisik itu dilihat dari uji struktur mikro, ya kan? Di struktur mikro yaitu ada suatu pengujian di mana suatu benda itu atau suatu logam itu atau suatu komposit itu mempunyai suatu sifat disusun oleh matematik dalam struktur mikro itu sendiri. Apa itu matematiknya? Adalah suatu susunan struktur mikro yang membentuk suatu inti yang membentuk suatu solid menjadikan satu
dibuat baik by working, by eksekusi, by foundry, harus dia mempunyai sifat tensile strength. Jadi tensile strength itu adalah digital kekuatan tarik, di mana benda-benda itu pada saat ditarik dia mengukur kekuatan bahan itu sendiri dalam hal untuk mendapatkan layak atau tidaknya suatu lokal itu atau suatu benda-benda itu untuk dipakai di lapangan. Apalagi namanya kekerasan. Kekerasan itu adalah kemampuan orang untuk menerima beban dari luar, di mana beban itu sendiri ada yang berupa impact, ada yang berupa beban kuntit, ada yang berupa beban metal. Itu harus dipunyai oleh sifat dari suatu material itu sendiri. Selain itu, uji kekerasan. Kekerasan itu alat ujinya untuk menguji suatu sifat dan atau keras dari suatu material, yang mana nantinya untuk aplikasi bisa didapatkan suatu sifat yang diinginkan. Dan sifat-sifat ini dari suatu produk ini untuk mendapatkan suatu buku yang distandarkan dari standar internasional ASTM, BIS maupun di Indonesia. Jadi dalam hal ini tujuan dari bahan ajar ini untuk mendapatkan suatu materi perbedaan, di mana kita harus mendapatkan sifat mekanik dan fisik dari suatu kekuatan bahan yang nantinya bisa para sarjana, khususnya sarjana mesin, untuk bisa mendapatkan suatu ilmu yang dimana yang tidak dapat selama ini dalam ilmu di dalam pelajaran yang lain. Karena ilmu mekanika kekuatan bahan ini sangat penting di dalam pembuatan suatu material. Jadi material ini yang disebut material itu apa? Material itu pada dasarnya kita ingin memusatkan perhatian dalam bidang ilmu bahan. Baik seperti ini, maka kita harus mendalami mengenai sifat bahan dan suatu menghasilkan teori pengertian hubungan antara struktur, komposisi, dan sifat menurut suatu bahan. Apa itu teknik material? Teknik material adalah suatu ilmu teknik mana mempelajari antara struktur, sifat, proses, dan kinerja material itu sendiri, serta menginterpretasi hubungan sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang memiliki suatu sifat sesuai dengan desain dengan pelajaran tertentu yang dapat mendesain material itu sendiri dalam setiap aplikasi penggunaan dari suatu teknik-teknik pemrosesan yang paling tepat. Kita lanjutkan. Oke, untuk mendapatkan suatu sifat di dalam suatu benda kerja itu adalah sifat desain. Sifat desain itu bentuknya seperti apa? Bagaimana suatu benda kerja itu dibentuk untuk sesuai by design, yang dimana konstruksi suatu benda itu harus punya nilai tambah. Kalau desainnya tidak mempunyai nilai tambah, modelnya yang tidak sesuai dengan ini, maka terjadi suatu ketidaktimpang siuran dalam memandang suatu prestasi umum dan memandang suatu potensi sendiri. Jadi faktor-faktor lain yang ada dalam desain adalah teknologi yang tersedia untuk mengelola bahan tersebut sampai menjadi produk yang digunakan. Terus lagi faktor ekonomis yang hubungan jadi benda kerja itu sesuai nggak dengan bahan produk sendiri,
dalam hal ini kita harus menilai suatu material itu sendiri, satu desain produksi, sifat dari material itu sendiri, pengadaannya, marketnya atau pengadaan di umum itu layak adanya, terus harganya murah gitu. Jadi dalam hal ini kita harus tahu juga dalam memilih material itu untuk apa, desainnya cocok, konstruksinya cocok, harganya cocok, itu semuanya harus perlu dengan suatu visualisasi penglihatan apakah material ini menjadi bagus. Makanya perlu ada suatu standar, namanya standar ASTM, JIS maupun standar ASTM itu untuk memenuhi material itu sendiri layak untuk dipakai. Kita lanjutkan. Dari material itu sendiri ada terdiri dari logam. Logam itu ada dua, logam biru dan biru. Apa itu logam biru? Logam biru adalah suatu logam yang bersifat besi, magnetik, non magnetik. Apa contohnya? Logam biru seperti ini. Aplikasi mana? Untuk konstruksi daripada jembatan, bangunan. Terus konstruksi itu untuk kapal juga. Platnya kapal itu adalah banyak. Yang kedua untuk aplikasi di otomotif seperti truk, mobil itu ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat dari mesin. Jadi baja yang masuk dalam otomotif itu terdiri dari baja mesin yang sifatnya magnetik, ada juga bahan yang sifatnya non-biru. Non-biru itu seperti apa? Material yang tidak mengantarkan positif dan seperti batu bara, aluminium, kuningan, ya itu material-material baik dipakai dalam apa? Konstruksi untuk bangunan seperti aluminium itu dalam suatu proses eksekusi. Ada juga konstruksi untuk industri kabel. Kabel itu menggunakan material yang mempunyai sifat pengantar yang bagus. Ada juga untuk bantalan, kalau sudah punya bantalan jika anda mempunyai suatu mesin produksi yang bisa berjalan, dia punya koordinator, dia punya ekspor, itu harus punya bantalan. Bantalannya ada pilih, ada dari bahan dari plus, ada juga dari benang. Jadi jenis dari dua material kita harus tahu jenis material yang diinginkan. Sifat material itu yang sesuai dengan standar internasional, ya baik dengan sifat fisik maupun mekanik. Sifat fisiknya itu ya sifat mikro, komposisi kimia, sifat anti-korosif. Ada lagi sifat mekanik. Sifat mekanik itu ada seperti batu bara, aluminium, kuningan, ya itu material-material baik dipakai dalam beberapa konstruksi untuk bangunan seperti aluminium itu dalam suatu proses eksekusi. Ada juga konstruksi untuk industri kabel. Kabel itu menggunakan material yang mempunyai sifat pengantar yang bagus. Ada juga untuk bantalan, kalau sudah punya bantalan jika anda mempunyai suatu mesin produksi yang bisa berjalan, dia punya koordinator, dia punya ekspor, itu harus punya bantalan. Bantalannya ada pilih, ada dari bahan dari plus, ada juga dari benang. Jadi jenis dari dua material
kita harus tahu jenis material yang diinginkan. Sifat material itu yang sesuai dengan standar internasional, ya baik dengan sifat fisik maupun mekanik. Sifat fisiknya itu ya sifat mikro, komposisi kimia, sifat anti-korosif. Ada lagi sifat mekanik. Sifat mekanik itu ada sifat fisiknya, yang sifat mekaniknya itu di tension strength, di hardness, stiffness, maupun mikrohardness. Dalam sistem-sistem proses ini ada satu proses namanya dalam logam itu untuk melihat satu logam itu layak, bentuknya bagus, solid, tidak korosif. Kita melalui satu proses metode meteorografi. Itu ada satu proses penglihatan sistem bentuk yang dimana mekanismenya material itu dipores, lalu dimodif, lalu dipores sampai melihat suatu mikronya. Untuk melihat suatu mikronya ini harus dicatat cara apa? Cara hexa. Hexa itu ada terdiri dari nikel, alkohol, ada juga dari natrium. Mesin-mesin uji tarik itu di sini terdiri dari mesin tarik uji universal. Mesin uji universal di sini adalah suatu mesin yang banyak digunakan di dalam pengujian material logam maupun material non logam seperti komposit, seperti kayu. Nah, itu yang digunakan dalam hal untuk penggunaan material itu sendiri. Dalam untuk pengujian kita itu ada sampel yang dibuat sesuai dengan standarnya sendiri yang di dalam suatu STM. Itu ada standar ujinya, baik api maupun baik zat, di mana suatu material itu harus sesuai dengan kriteria sendiri. Jadi dalam untuk mendapatkan kekuatan tarik itu, maka didapatkan suatu rumus tarik itu sendiri, mana tekanan tarik sama dengan tekanan pressure per luas penampang. Jadi di mana pressure per luas penampang itu sendiri tergantung benarnya yang akan ditarik. Jadi dalam pengujian tarik itu sendiri didapat suatu tekanan tarik maksimum, regangan, di mana regangan itu rumusnya di mana regangan delta L per delta 0 dikali 100%, di mana regangan itu sendiri adalah suatu perubahan panjang dari L0 menjadi L1, di mana itu ketahuan bahwa suatu benda kerja itu sendiri mempunyai suatu kekuatan maksimum sampai di mana itu terjadi regangannya sendiri. Jadi di dalam suatu pengujian kita di sini didapat satu diagram grafik di mana tekanan sama elongation, jadi perubahan panjangnya dari A1 ke A2, di mana di sini tegangan tariknya dilihatkan di lokasi elastik deformasi itu, di mana di antara regangan sigma Y dari O sampai dari titik A sampai ke C. Untuk titik D terjadi deformasi plastis, yang mana tegangan maksimum dari suatu material itu sendiri sudah dicapai. Jadi ini bisa metode offsetnya untuk menentukan titik yield. Kalau metode offset dipakai untuk material-material non ferro seperti aluminium, tembaga, kuningan, zinc, ini dipakai dalam proses grafik itu sendiri. Jadi reduksi penampang itu bisa dijelaskan di dalam suatu
titik dari suatu proses di mana uji tarik itu memperlihatkan perubahan panjang dan kekuatan. Ada lagi namanya uji Charpy. Uji Charpy itu adalah satu pengujian di mana memberikan nilai kekuatan impact pada laju dengan tinggi dalam bentuk nilai energi yang terkait dalam proses pembongkaran. Pengujian kemudian dilakukan sekitar pada suhu rendah. Jadi jika Anda tahu peristiwa kapal Titanic itu tenggelam membentuk gempa, karena pada saat pembuatan konstruksinya itu sendiri tidak dilakukan uji Charpy. Uji Charpy itu adalah suatu material ketik batas bawahnya untuk menerima beban tiba-tiba. Jadi kalau dalam suatu proses memang banyak di ketik, setelah jadi di ketik itu akan dingin, akan terjadi suatu crack. Jadi untuk menghindarkan crack ada suatu panduan dalam proses penurunan batu untuk mendapatkan nilai ketangguhan seperti krom, vanadium, titanium itu sangat berarti bagi pemanduan pada itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Teknik impact itu adalah satu proses uji di mana dilihat dari batas ketangguhan suatu material pada saat menerima beban tiba-tiba. Ini diperlihatkan di dalam suatu slide cara pengujian dari proses uji impact. Jadi di sini dapat dilihat rumus impact itu sendiri energi dikali usaha kali tinggi, di mana hanya itu tingginya itu bisa ditentukan di dalam regangan Icos alfa. Jadi energi awal, energi akhir, berat bandul, ketinggian bandul, istilah lepas dan panjang lengan bandul. Jadi di sini dilihat spesimennya juga bisa kelihatan. Nah, ini kelihatan pada saat terjadinya suatu proses pemukulan impact itu ada patahannya, ada patah daktel, ada patah brittle. Oke, saya rasa ada pertanyaan.